Ya, teman-teman, hari ini tanggal 27 bulan 10 ya. Masih di hari libur bagian ke-10 ini, teman-teman. Seperti biasa, bukan ajakan menjual dan membeli, apalagi untuk menggurui karena saya tidak pantas dipanggil guru. Di sini kita akan sama-sama belajar, teman-teman ya. Baik, teman-teman. Apabila ada analisa saya yang kurang cocok atau teman-teman juga kurang cocok, silahkan aja teman-teman nanti simpan di sebelah kiri ya. Kalau ada waktu atau kesempatan bisa dibuka kembali dan kita akan sama-sama berobat jalan. Baik teman-teman, sebelumnya saya selalu mengingatkan beli saham itu di bawah bukan di atas ya. Karena sesuai dengan dasarnya bahwa beli saham itu harus di bawah gitu kan, baru jualnya di atas. Jangan sampai teman-teman jual di atas, beli di atas gitu kan. Ya itu mungkin nunggu nunggu dari bawah, istilahnya beli di atas, nunggu ke bawah dulu baru jual ketika kejemput ya. Baik teman-teman, langsung saja ya. Oh ya, makasih teman-teman yang setelah kemarin memberikan super thank gift ya. Terus yang telah mensubscribe video ini, yang lama luar biasa teman-teman. Yang baru bergabung juga selamat datang. Tanpa teman-teman yang nonton mungkin video ini tidak akan bermanfaat. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Langsung aja ya. Ada clean ini Kinko karya Imaji. Arahnya berjilid-jilid teman-teman ya. Keren ya. Udah berapa persen dari bawah nih? Dari sini aja deh kita hitung nih. Udah berapa persen nih? Ambil dari sini ya. Udah. Wih, keren banget nih yang punya dari bawah ya. Nah, ini namanya teman-teman papan akselerasi juga kan luar biasa ya. Ketika naiknya walaupun 10%, tapi kalau arahnya berjilid-jilid ya kan luar biasa juga ya. Ini kita lihat posisinya dulu, clean ya. Jadi walaupun istilahnya papan XRD kan cuma naik 10%, paling bawahnya bisa sampai Rp1 gitu ya. Cuman ketika dia mengambil posisi benar-benar mau ke atas ya ke atas aja gitu kan. Makanya teman-teman yang punya papan akselerasi punya kesempatan bisa di up ke angka 100 gitu ya. Padahal saya dulu memperkirakan ya paling main di bawah 100 lah gitu ya. Ternyata ini tapi yang udah lama ya. Kalau yang baru juga kayak Mang itu kan mainnya di atas 100 gitu ya. Ada lagi beberapa emiten yang akselerasi itu masih main di atas 100. Ya mungkin yang sudah dijeblosin ke bawah ya mungkin biasanya main di bawah 100 ya, kayak MGLV itu kadang-kadang mainnya di bawah 100 ya. Nah teman-teman, ini luar biasa clean ini ya. Kita lihat dulu posisinya sekarang lagi pada fase jenuh beli ya, artinya udah kemahalan. Lihat selama 3 tahun juga jenuh beli sudah melampaui harga listingnya ya waktu tahun 2022 ya. Ini 2022 dijeblos sejeblos-jeblosnya sampai ke angka 10 perak. Nah, lihat nih teman-teman, perhatikan. Makanya saya kemarin ada emiten yang saya teliti itu yang di bawah ke gocap ya. Apalagi ini di bawah sampai ke 11 perak gitu. Bagaimana frustasinya teman-teman yang dulu beli di tahun 2022 ya. Mungkin banyak yang katos tapi yang ada yang bertahan. Tapi teman-teman kalau lihat kalian bertahan selama 2002, 2023, 2024 berarti 2 tahun, kemungkinan kalian cuan, kemungkinan. Makanya saham yang IPO, yang baru IPO nih nyangkut contohnya di harga tingginya, udah ketika dia mentok di 50 udah cicil aja. Suatu saat dia akan up lagi, tapi saham IPO ya. Beda dengan saham yang lain, mungkin harus dilihat dulu secara fundamental ataupun yang lainnya. Tapi saham IPO itu masih dikuasain sama bandar. Artinya ini kan masih dikuasain sama bandar selama 2 tahun ini gitu ya. Karena kenapa dijebloskan langsung ke angka 23 perak di tahun 2023, diangkat kembali, dijebloskan sampai ke angka 10 perak ya. Nah, itulah namanya teman-teman, ini yang punya saham ini wah udah luar biasa ta. Nah, teman-teman, bagaimana kalau yang baru? Jangan beli. Kenapa? Udah over. Artinya udah mahal banget gitu ya. Udah mahal banget, terus udah dibagikan kepada yang beli. Buktinya apa? Bandar lokal ngebagiin. Nih, udah ngebagiin teman-teman ya. Dia 2 kali, pas puncak pertama ngebagiin, ngambil lagi, dibagiin lagi. Terus bagaimana dengan Poren? Poren dia memaksa apa harga, langsung di puncaknya dia jualan. Nah, teman-teman bagaimana ya? Teman-teman lebih baik teman-teman
udah ini suatu saat akan seperti itu lagi, maka tunggu saja di bawah teman-teman, tunggu aja di bawah. Mungkin teman-teman ini menjadi pembelajaran teman-teman, jangan sampai kalian ngambil di atas kembali. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya teman-teman jadi bagian daripada yang pucuk di sini, yang harus tunggu 2 tahun baru kembali lagi. Yang saya bilang beli di atas, jual di atas, ya ini kesempatan seperti ini ya. Baik teman-teman. Jadi untuk clean lebih baik teman-teman nanti tunggu di bawah aja. Ini juga masih banyak gap yang harus ketutup. Artinya walaupun dia ke atas, biarkan saja, karena sini udah over value-nya selama 5 tahun, selama 1 tahun, 1 tahun juga udah over value-nya, 3 tahun juga udah over value-nya, artinya udah jenuh beli dan lagi dijual sama bandarnya, yaitu bandarnya SAAO EP ya. Di sini lihat jelas merah banget dan poren sudah out nih, poren udah datar, dia ngambil sudah datar, udah clean dia. Paling kalau nanti poren mau jualan lagi ya, mau beli lagi ya silahkan, cuman saya pikir teman-teman lebih baik urungkan niat untuk membeli. Kenapa? Udah tinggi, udah segitu aja ya. Nah, saya bilang kan kalau kalian suka dengan emitennya, coba nanti geli di bawah aja. Ada SPTO, 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 SPTO bagaimana? Kita lihat SPTO, SPTO. Nah, SPTO ini bagian dividen ya, berapa perak? 25 perak, harga sekarang 600 ya. Teman-teman, SPTO lagi dikumpulin sama bandar lokal teman-teman, di sideway atasnya. Poren juga sudah mulai ngambil, Smart Money sudah masuk nih ya, Smart Money sudah masuk. Poren juga sudah ngambil dari tanggal 2 Oktober. Kita cek deh poren dulu deh. Siapa yang ngambil 2 Oktober? Domestik ini poren. Ada YU ya, 8,4 miliar atau 140 ribu ya. Ada AK, cuma AK sedikit doang. Kita lihat untuk domestik, berarti yang nguasain YU ini. YU bagus teman-teman. CP OD YP dari tanggal berapa nih? 12 September ya. Dari bawah aja deh sekalian. 28 Agustus, 28 Agustus. Artinya ini lagi dikumpulin baik bandar lokal ataupun poren teman-teman ya. Poren aja dari 28 Agustus ya. Lihat di sini nih. Ngambil terus ya, 28. Nah, udah ketemu 28. Ini ada GR OD ngambil 3,3 miliar, ini OD 1,4 miliar. Artinya si GR sama si OD memimpin, si CP kedua, si CP ketiga, si JP keempat ya. Artinya broker bagus ini untuk akumulasi ini. Kita lihat kenaikannya, kita lihat untuk posisi di mana. Posisi sekarang lagi untuk 1 tahunan deh. 1 tahunan posisi sekarang lagi mahal teman-teman ya, posisinya mahal nih, lihat mahal ya. Di 600 kemarin udah nyampe harga tertingginya di angka 614. Kita lihat 3 tahunan. Nah, kalau 3 tahunan masih posisi di tengah, sedikit agak mahal. Jadi untuk jangka panjang dikit ya bagus lah gitu ya. Nah, untuk agak panjang dikit, agak lama dikit, kalau teman-teman simpan dalam posisi dia murah tapi tidak murah banget ya. Kemarin sempat murah, agak murah tuh di 485, ini agak murah, di sini murah banget, di sini murah ya, tengah-tengahnya murah, di sini agak murah lah gitu ya, agak murah lah kan. Soalnya harganya untuk tengah itu 705 ya, 700 lah. Ini berarti ada 100 poin ya untuk jangka panjangnya. Nah, ini juga sama untuk jangka panjangnya, ini mau mencapai angka 766, artinya 150 poinan. Tapi untuk jangka pendek teman-teman, ini udah mahal, hati-hati rawan koreksi. Cuman ini udah bagus, koreksinya bagus teman-teman. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Ya mudah-mudahan step 5 ini terus berkelanjutan. Tapi ini lihat dulu teman-teman. Ini semuanya sudah kepala kembar. Di sini ada kepala kembar. Nah, ini udah mulai ada ke atas ya. Mudah-mudahan ada dorongan daripada bandarnya ya. Untuk ke bawahnya mungkin hati-hati aja. Cuma ini kan masih uptrend teman-teman ya, hati-hatinya mungkin hati-hati aja nanti ya. Ada di 514, terus di sini juga ada di ke bawahnya ya. Cuman untuk sekarang teman-teman dalam posisi tengahnya dan bandar lokal atau poweran lagi akumulasi. Kita tunggu konfirmasi apakah dia bisa melewati 613-nya 613-nya atau 617-nya, kemungkinan dia akan ke atas. Tapi apabila dia tidak melewatinya dan terus masih sideway panjang di atas,
kemungkinan akan ke atas teman-teman. Ini nunggu sideway panjangnya aja teman-teman. Karena untuk sideway panjang dia nanti ini kan tergeser, ini nanti tergeser teman, geser, akhirnya dia dalam posisi seperti di tengah-tengah seperti ini ya. Nanti bisa melanjutkan ke atas untuk ke angka 700-nya teman ya. 700 ya. Di jangka panjangnya 700 ya. Nah, di 700-nya kalau untuk 3 tahunan mungkin bisa ke angka berapa ini? Ya 700 juga, 722 ya. Ini dalam posisi, lihat teman-teman, posisinya udah mulai uptrend gini ya. Ini mulai uptrend dan dia bisa ngejangkau nih area ini aja teman-teman ya. Nih 688 waktu tahun 2021 Covid ya, kata Covid ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman ke angka 700 aja teman-teman. Ini akan menjadi bagus teman-teman. Soalnya ini pernah dirontokkan ya. Tahun berapa dirontokannya? Tahun 2019. Dia terus tahun berapa lagi? Tahu sampai tahun 2020 dirontokkan, tapi 2020-nya di up lagi Desember, ini juga sampai ke 2021 sempat di up. Jadi ya kesempatan bisa aja sih. Walaupun di sini Covid gitu ya, tapi kalau pingin ke 697 700 lah gitu ya. Bisa jadi teman-teman, karena ini si bandar lokal sudah mulai akumulasi lagi, foreign juga sudah mulai akumulasi lagi. Nah, apabila dia jeblos dari arah sini kemungkinan akan ke bawah teman-teman ya. Ya secara teman-teman nih, kalau jangka panjang dikit mungkin bisa lah gitu ke 700. Cuman untuk jangka pendeknya hati-hati, ini udah over. Tunggu aja koreksi mungkin ya ke angka 570 atau yang lainnya lah. Di sini agak 570 ada enggak? Nah, di area sini nih. Mudah-mudahan bisa dikasih ke area sini ya. Nah, kalau ada pantulan area 5 berapa? 569 atau 570 ya bisa aja ke atas lagi teman-teman ya. Mudah. Saya sini nih agak pusing dikit sini nih. Ada seekor hijau teman. Tapi ini untuk jaga-jaga aja. Tapi ini masih uptrend selama MA 200-nya masih dalam posisi di bawah candle. Ini juga MA 10-nya sudah mulai dilewati sama candle hijau. Bisa tembus aja nih 600, enggak ini tembus 613. Kenapa saya enggak tandain? Karena saya tidak mempunyai si kepala merah di sini teman. Saya tidak akan memberikan tanda kalau tidak si kepala merah ya. Biarkan aja ini terlewati begitu aja. Nanti kalau udah ada tanda-tanda ke atas lagi akan saya kasih tahu ya. Baik teman-teman, seperti itu ya. Jadi bandar lokal sama foreign lagi menguasain, lagi di up ke atas. Yang mudah-mudahan ini terus berlanjut ke atasnya ya. Karena secara jangka panjang masih ada harapan ke 700. Cuman secara jangka pendeknya ini dalam over value. Baik teman-teman, langsung kita ke Hajj. Ini Hajj ada informasinya ada bagian dividen katanya. Oke. Kita lihat Hajj posisi ini. Hajj juga sama teman-teman. Dia papan akselerasi ya. Akselerasi. Hajj. Bagiin dividen katanya dalam, tapi direspon sama market seperti ini teman-teman. Dia sudah melewati yang saya gariskan. Ini udah lama berarti ya, baru terlewati. Kita hapus ya. Yang dilewatinya kita kasih kali garis. Di sini ada gap teman-teman ya. Gap ini apabila terlewati lagi ya kemudian akan longsor ke bawah. Ini jangan ngambil keputusan dulu. MA 10-nya masih berada di bawah candle. Nah, ini teman-teman, ini juga udah terlewati, kita hapus saja. Ini target yang harus terlewati 135 dan ini 144-nya adalah target berikutnya. Ini sudah memberikan konfirmasi mau ke arah 119. Kenapa? Ada si kepala merah ya. Si kepala merah sudah konfirmasi mau ke arah situ. Ya cuma segini aja. Nanti mungkin langsung dibablasin ke arah sini ke arah 135. Cuman ada cumannya. Tetap hati-hati, ini belum ada menunjukkan kenaikan. Kenapa? Karena MA 10-nya masih di atas candle ya. Masih di atas candle, bulan di bawah candle. Nah, teman-teman juga si bandar lokal cenderung ngebuang. Lihat si bandar lokal cenderung ngebuang. Bandar foreign kembali ngambil, sekarang ngebuang. Lihat ya pembuangannya. Nah, ini bagaimana kok bisa ke sini? Nanti mungkin setelah ada pantulan. Kita tunggu pantulannya dengan tandain MA 10-nya udah mulai di bawah candle nih. MA 10 sudah mulai di bawah candle, dan juga MA 10 mulai di bawah candle. Nah, mungkin seperti itu teman-teman ya untuk technical analisisnya. Tapi untuk isiannya sekarang bandar foreign ataupun lokal lagi jualan ya. Ini lagi jualan. Foreignnya coba lihat CC jualan untuk tanggal 20 Agustus. Kita pindahkan aja ke tanggal 25. Ya, CC jualan, terus kita lihat domestik ya, NI jualan, yang ambil teman-teman kita
Harap nanti ngambilnya aja setelah ada konfirmasi MA10 sudah mulai di bawah candle. Ini belum konfirmasi untuk istilahnya angkat ke atas atau tidaknya, belum ada konfirmasi. Jangan pernah teman-teman mengambil suatu barang tanpa ada konfirmasi ya. Dan catatan dari saya, bandar lokal atau pengeluaran lagi ngebuang. Oke, untuk posisi lagi murah teman-teman, tapi tunggu konfirmasi aja untuk pengambilannya. Walaupun masih murah, secara 3 tahun juga murah banget ya. Kita 3 tahun aja ya, tidak melebihi. Soalnya pernah harga tertingginya di 514 dengan harga papan akselerasi 515 luar biasa teman-teman ya. Kita tunggu aja ke bawahnya teman-teman. Kalau perusahaan ini baik dengan bagian dividen, kemungkinan akan di-up lagi ya, kemungkinan, karena kecenderungan dari bandarnya juga makin masuk keluar gitu, dengan menandakan ada apa namanya, ada candle bullish gitu. Ini memberikan si bandarnya ada di dalam ya. Oke, kita lanjut. BIP ya, BIP katanya update untuk BIP. Nah, seperti teman-teman. Jadi setiap respon mau bagian dari dividen, ada isu, tetap yang dilihat itu ada lukisan market makernya seperti apa ya. Untuk BIP, nah ini BIP dibahas tanggal 3 bulan 10, belum mencapai targetnya, biarkan saja ya, karena pinginnya seperti itu. Nah ini udah longsor, sekarang kembali udah ada kenaikan ke angka 160-nya sudah mulai terlewati, tapi dengan dengan shadow ya biarin aja, karena mungkin nasibnya belum ke arah situ ya. Ini tanda yang saya gariskan juga udah ketembus, kita pindahin lagi tanda ke sininya. Artinya ini tanda bullish yang si malakama suatu saat akan ke sini, dan garis-garis 15 sama 121 adalah garis-garis yang saya tandain untuk ke bawahnya. Ini MA10-nya masih di atas, hati-hati jangan ngambil keputusan dulu sebelum ada konfirmasi. Lebih baik teman-teman istilahnya tunggu aja konfirmasinya. Bandar lokal kita lihat cenderung dia ngambil 2 hari, buang 1 hari. Pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Foreign juga sama, pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran ya untuk BIP ini ya. Ini kayaknya BIP baru dibahas ya kemarin ya. Nah teman-teman, kalau belum ada konfirmasi ataupun belum ada yang contohnya gini nih teman-teman ya, ini dibahas hari ini, tiba-tiba belum ada apa-apa, hanya di range antara 160 sama 135. Itu tunggu aja teman-teman, kecuali kalau dia bocor ke angka 135 ya, baru teman-teman nanti kita bahas gitu ya. Kalau enggak udah satu, kadang-kadang kalau up enggak ngasih tahu tuh 161 tiba-tiba udah lolos, enggak ada yang ngasih tahu. Saya bilang tiba-tiba udah lolos tapi kalau giliran ke bawah ini kenapa? Nah teman-teman informasiin aja, nggak jadi masalah teman. Hitung-hitung silaturahmi sama teman-teman yang lain ya. Kadang-kadang sudah nyampe target, wah enggak katanya. Tapi ada teman kita tuh yang suka memberikan informasi, bro katanya sudah nyampe targetnya, gimana selanjutannya. Nah, kadang-kadang senang saya juga ketika iya ternyata apa yang direncanakan sesuai dengan kenyataan. Apabila tidak sesuai dengan kenyataan ya kita akan terus berobat jalan. Saya bilang teman-teman, kita di sini analisa bareng-bareng. Terus di sini analisanya kita berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan gitu ya. Jadi teman-teman, kalau ada seperti ini, contoh, wah ini rencananya tidak seperti yang saya rencanakan, kemungkinan ada rencana baru gitu kan. Makanya berarti harus begini gitu. Nah di sini teman-teman dia udah meninggalkan gap ya. Nah, gap ini adalah tanda-tanda muka atas seperti itu. Bukan tanda-tanda muka atas, tanda-tanda harus terlewati. Nah seperti itu teman-teman ya. Makanya si kepala merah juga saya yakin suatu saat akan sini, malahan target saya 266 belum terlewat. Nah seperti itu teman-teman ya. Untuk BIP ini lagi diakumulasi, masih diakumulasi teman-teman sama bandar forennya. Kita lihat 18 Oktober ya. Untuk foreign ada CC, CC keren banget nih ngambil. Udah CC mah udah luar biasa lah teman-teman ya. Kalau CC udah ngambil mah. Terus untuk bandar lokalnya dari tanggal berapa nih? Kita ambil ini aja, ini ngambil habis. Nah, ngambil dari sini aja 16 Oktober. Kita lihat domestik. Ada SQ ya, SQ bagus teman-teman ya. SQ BQ bagus teman-teman. Kita lihat posisi untuk BIP. BIP. Kita lihat BIP 1 tahunan. BIP 1 tahunan 3 tahunan. Ya, kita olah dulu untuk 1 tahunan dulu deh.
Satu tahunan berada dalam posisi under value, artinya lagi murah banget ya. Secara jangka pendeknya lagi murah banget. Terus dari harga tengah juga masih murah, artinya masih murah ya. Terus 5 tahunan juga murah, cuman belum menentukan titik pantul ya. Ini downtrend teman-teman, downtrend. Terus 10 tahunan juga sama downtrend ya, pasti downtrend lah gitu. Maka ini belum ada titik pantulnya. Kalau jangka panjang bisa ke 96, malahan bisa ke harga 50 ya. Makanya hati-hati teman-teman ya, hati-hati. Ini belum ada konfirmasi dari bandarnya untuk kenaikannya ya. Karena sebelumnya sudah masih di atas ya. Tunggu aja konfirmasi. Ya mudah-mudahan dikasih ke bawah lagi kan. Istilah lebih enak teman-teman yang ngambilnya. Tunggu aja teman-teman ya. Suatu saat juga akan di up ya, suatu saat juga. Karena tanda-tandanya sudah ada. Terus bandar lokal juga sudah akumulasi lagi, bandar foreign juga akumulasi lagi. Ya di sini juga walaupun istilahnya dalam jangka panjangnya dalam posisi downtrend, ini juga mudah-mudahan bisa mencapai ke angka 168-nya ya. 168 area mana? Area sini ya. Mana 168 nih? Nah, di sinilah ya, area sini. Artinya kalau dia bisa menembus ini teman-teman dan diam dengan body, dia mau melanjutkan ke atas. Biarkan dia ke atas dulu, ada koreksi, nggak jadi masalah. Yang penting dia mau ke atas. Yang udah mau aja udah bersyukur gitu kan. Ya, ini tunggu konfirmasi, baru ada step 1 doang nih. Step 1 aja. Mana step 1-nya? Step 1 di sini di area 138 ya. Ini area 138. Ya, step 1. Jadi lumayan, berarti ada gitu teman-teman ya. Ini kan kagak dihitung teman-teman sama yang diagram ini nggak dihitung. Makanya dihitungnya angka itu aja. Makanya di sini kalau kita pakai ini teman-teman tidak terlihat ya. Tapi kalau udah pakai lukisan market maker terlihat, oh ini ternyata karena bullish si malakama gitu ya. Oke, untuk BIF seperti itu teman-teman. Ada Kici. Kici, kita lihat Kici. Kici ini belum terjebol ya, belum terjebol lagi. Ini belum terjebol, artinya masih dalam posisi sideways agak atas dikit. Ini target 172, 173 lah. Ini posisi target ke bawahnya teman-teman. Ini bila melewati ini berarti mau kejeblos ke bawah, dan konfirmasinya dari 144-nya. Artinya kalau 144 jeblos berarti turun di sini. Bila ditahan dia akan ke atas. Kalau bila jeblos berarti akan dibawa ke bawah lagi ya. Ini bandar lokal sudah akumulasi tanggal 8 Oktober. Nah, 8 Oktober bandar lokal yang nguasain ya. Domestik ada CC, ada DP, ada MG. Ini CC lokal juga bagus juga kayaknya ini teman-teman ya. CC, YP, MG bagus, kakak juga bagus. Tapi CC lokal cenderung saya suka, aduh gimana ya CC lokal. Tahu CC foreign oke lah gitu ya. CC lokal saya belum melihat performa yang baik. Tapi ini mudah-mudahan CC lokal sih bekerja dengan baik dan sempurna gitu ya. Nah, dia ngambil betul teman-teman dari tanggal 8 Oktober. Terus bagus banget pengambilannya. Posisi, nah, kita yakinkan posisi. Teman-teman kan rata-rata pingin swing itu agak beggar dikit, maka carilah emiten-emiten yang di bawah yang lagi murah dan mau menuju ke atas. Baik, untuk 1 tahunan atau jangka pendek lagi di tengah-tengahnya. Ini antara keraguan mau dibawa ke bawah ataupun mau ke atas ya. Ke atas ya kira-kira ke angka 168 ya. Untuk 3 tahunan kita coba lihat masih murah teman-teman, lagi step 1, step 2, ini lagi step 2-nya. Terus untuk 5 tahunan juga lagi murah step 1, step 2 yang mudah-mudahan bisa maju ke step 3, artinya diangkat dikit lalu disideway kembali. Nah, ini mungkin secara gambaran masih di harga tengahnya atau harga wajarnya. Jadi kalau harga jangka pendek tidak murah tidak mahal, tengah ya. Nah, tinggal menentukan ini karena bandar lokal sudah mulai akumulasi tapi ada pembuangan sedikit, tapi terakhir dia ngambil. Terakhir dia ngambil walaupun sedikit ya. Di sini lihat jelas teman-teman, lihat. Ting tuh ngambil sedikit ya, ada pembuangan tapi ngambil sedikit, artinya si bandar lokal terus akumulasi ya. Mudah-mudahan nanti diserang sama foreign ya untuk sideways atasnya ya. Jadi kita harus bersabar, walaupun sideways atas kita harus bersabar teman-teman. Apalagi kalau ke bawahin kita harus bersabar. Artinya kalau teman-teman sekarang itu lagi posisi tengah-tengahnya, bingung nih ini mau ke atas apa ke bawah, tapi secara isian ada gitu kan. Nah, mudah-mudahan si bandar itu ya mengumpulkan barang untuk di up ya, mudah-mudahan ke angka 171-nya bisa lah gitu ya, untuk menutupi dulu PR-nya di kepala merahnya. Nanti kalau udah naik kita akan konfirmasi ke arah mana, mungkin bisa ke arah sini teman-teman ya, ke arah 200-an bisa lah.
ke bawahnya ya bisa jadi ke bawah lagi gitu kan. Apa tandanya? Ini ada si gap, harus PR-nya harus dikerjain. Ini ada si ekor hijau yang harus dikerjain juga. Tapi selama dia masih MA 200 masih di bawah candle masih uptrend teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Kita akan lanjut nanti ya untuk emiten berikutnya ya. Sekarang kita stop di sini dulu. Kita nanti naik ke bagian 11. Ciao ya.